Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang penuh haru dan pelajaran berharga. Kisah ini bercerita tentang seorang TKW bernama Maya, yang dengan ketulusan hati dan kesabarannya, mengubah hidup seorang pria tua yang lumpuh, dan pada akhirnya, hidupnya sendiri berubah dengan cara yang luar biasa. Ini adalah cerita tentang perjuangan, kesabaran, dan keberanian untuk terus melakukan kebaikan, meskipun dalam keadaan yang sulit. Dari seorang pekerja sederhana, Maya berhasil menciptakan sesuatu yang begitu besar, sebuah istana harapan yang menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Kisah ini bukan hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kebaikan hati bisa mengubah dunia di sekitar kita. Jadi, pastikan untuk menonton sampai akhir, karena ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari perjalanan Maya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan. Maya, seorang wanita muda dari sebuah desa kecil di Indonesia, menatap sayu keluar jendela bus yang membawanya ke bandara. Di tangannya tergenggam erat foto keluarganya, ayah yang sudah renta, ibu yang selalu tersenyum meski lelah, dan adik-adiknya yang masih kecil. Keputusan untuk menjadi TKW di Timur Tengah bukanlah pilihan mudah baginya, tetapi hutang keluarga yang menumpuk dan kebutuhan sekolah adik-adiknya memaksa Maya mengambil langkah besar ini. Setibanya di Arab Saudi, Maya disambut oleh agen penyalur yang segera menyerahkannya kepada keluarga majikan barunya. Rumah megah itu membuat Maya terpesona, tetapi kebingungannya segera datang ketika ia bertemu Tuan Khalid, pria tua yang lumpuh akibat stroke. Wajahnya dingin dan tajam, seakan tak menginginkan siapapun di dekatnya. Namun, pekerjaan Maya sudah jelas. Ia harus merawat pria itu, membantu segala kebutuhannya, dan memastikan kondisinya tidak memburuk. Hari-hari pertama Maya penuh tantangan. Tuan Khalid selalu marah tanpa alasan jelas, sering berteriak dan mengomel setiap kali Maya mencoba membantunya. Ia bahkan melemparkan piring makan ketika makanan tidak sesuai seleranya. Namun, Maya hanya menunduk dan meminta maaf, meski hatinya terluka. Di malam hari, Maya menangis sendirian di kamar kecilnya, merindukan keluarganya dan bertanya-tanya apakah ia mampu bertahan. Meskipun sulit, Maya tidak menyerah. Ia mulai mempelajari kebiasaan Tuan Khalid, jam tidur, jenis makanan favorit, hingga cara yang tepat untuk mengajaknya berbicara tanpa membuatnya marah. Ia belajar memasak makanan lokal dengan bantuan pembantu lain di rumah itu. Secara perlahan, Maya mulai memahami bahwa kemarahan Tuan Khalid lebih sering dipicu oleh rasa frustrasi terhadap dirinya sendiri karena lumpuh. Suatu pagi, saat membantu Tuan Khalid berpakaian, Maya mendengar pria itu bergumam pelan, "Kenapa hidupku jadi seperti ini?" Suaranya terdengar penuh penyesalan. Maya terdiam sejenak, merasa simpati. Meski ia tahu tugasnya hanyalah merawat fisik majikannya, Maya merasa ada luka batin yang harus disembuhkan. Diam-diam, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk membantu pria itu, bukan hanya dengan tenaganya, tetapi juga dengan hatinya. Maya mulai mencoba cara baru untuk mendekati Tuan Khalid. Ia membacakan doa-doa dengan suara lembut saat membantu pria itu bersiap tidur. Awalnya, Tuan Khalid mengabaikannya, tetapi lambat laun, ia mulai mendengarkan. Di pagi hari, Maya membawanya ke taman kecil di halaman rumah untuk menghirup udara segar. Tuan Khalid yang biasanya murung, mulai menunjukkan tanda-tanda menikmati kehadiran Maya meski tetap diam. Tantangan lain muncul ketika Maya harus menghadapi anggota keluarga Tuan Khalid yang jarang mengunjungi pria itu tetapi selalu menuntut pelayanannya sempurna. Mereka kerap memarahi Maya jika kondisi Tuan Khalid tampak kurang baik. Namun, Maya tidak pernah membela diri. Ia hanya berkata dalam hati bahwa Allah menyaksikan usahanya. Maya juga harus menyesuaikan diri dengan budaya baru yang begitu berbeda. Bahasa yang sulit, aturan rumah yang ketat, dan rasa kesepian semakin menguji tekadnya. Namun, Maya selalu ingat alasan ia berada di sana, keluarganya. Ia membayangkan senyum adik-adiknya ketika menerima uang untuk sekolah dan perawatan ayahnya yang sakit. Setelah beberapa minggu, Maya mulai melihat perubahan kecil pada Tuan Khalid. Ia tidak lagi berteriak saat Maya mendekatinya. Bahkan, suatu hari, ia dengan suara pelan meminta Maya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Permintaan itu membuat Maya terkejut tetapi juga merasa lega. Ia tahu bahwa perlahan, tembok di hati pria itu mulai runtuh. Meski perjalanan masih panjang, Maya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambil dengan ketulusan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Dengan hati yang ikhlas, Maya terus melayani Tuan Khalid,
meski ia sendiri belum tahu bahwa pengorbanannya akan membawa berkah yang luar biasa di masa depan. Hari demi hari, Maya semakin terbiasa dengan rutinitasnya sebagai perawat Tuan Khalid. Meski pria tua itu sering bersikap kasar, Maya tetap melayaninya dengan sabar. Setiap pagi, ia membangunkan Tuan Khalid, membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, dan menyuapinya sarapan. Setelah itu, ia membantu pria itu duduk di kursi roda untuk menikmati udara pagi di taman kecil rumah mereka. Walaupun Tuan Khalid sering diam tanpa bicara, Maya tetap berusaha berbicara padanya, menceritakan hal-hal kecil atau membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menghiburnya. Tantangan terbesar Maya adalah menghadapi temperamen Tuan Khalid yang tidak menentu. Kadang-kadang, pria itu melemparkan benda atau berteriak tanpa alasan. Namun, Maya mulai menyadari bahwa amarah itu bukan ditujukan padanya, melainkan pada keadaan yang membuat Tuan Khalid merasa tidak berdaya. Maya mulai merespon dengan lebih tenang, hanya menunduk dan mengucapkan permintaan maaf sambil tetap melanjutkan tugasnya. Sifat sabar dan ikhlas Maya perlahan membuat suasana menjadi lebih damai. Pada suatu pagi, ketika Maya membawanya ke taman, Tuan Khalid tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu selalu tersenyum meski aku memperlakukanmu buruk?" Pertanyaan itu membuat Maya terkejut, tetapi ia menjawab dengan jujur, "Saya percaya bahwa kesabaran akan mendatangkan berkah, Tuan. Allah selalu melihat usaha kita." Jawaban itu membuat Tuan Khalid terdiam cukup lama. Sejak hari itu, sikapnya mulai sedikit melunak. Maya juga mulai memperhatikan bahwa Tuan Khalid sering murung ketika melihat foto keluarganya yang terpasang di dinding. Ia mengetahui dari para pekerja rumah tangga lain bahwa Tuan Khalid kehilangan istri dan anak-anaknya dalam kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Tragedi itu membuatnya terpuruk, hingga akhirnya ia terkena stroke yang melumpuhkan tubuhnya. Maya merasa simpati dan semakin yakin bahwa bukan hanya tubuh pria itu yang perlu dirawat, tetapi juga hatinya yang terluka. Untuk membantu Tuan Khalid merasa lebih baik, Maya mulai membacakan cerita-cerita dari Al-Quran setiap malam. Suaranya yang lembut dan penuh ketulusan membuat Tuan Khalid merasa tenang, meskipun ia jarang menunjukkan ekspresinya. Perlahan, Maya juga mulai menambahkan cerita-cerita lucu dari kampung halamannya, membuat Tuan Khalid tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah itu. Senyuman kecil itu menjadi dorongan besar bagi Maya untuk terus berusaha. Meski begitu, Maya tidak hanya menghadapi tantangan dari Tuan Khalid. Keluarga jauh Tuan Khalid, yang jarang mengunjunginya, seringkali menuntut pelayanan Maya harus sempurna. Mereka memarahi Maya jika kondisi Tuan Khalid tampak kurang sehat atau tidak puas dengan perawatan yang ia berikan. Maya menahan diri, tetap bersikap rendah hati, dan berusaha melakukan yang terbaik tanpa melibatkan emosi. Dalam waktu luangnya, Maya juga mencoba mempelajari lebih banyak tentang budaya Arab. Ia belajar beberapa ungkapan sederhana dalam bahasa Arab agar bisa lebih mudah berkomunikasi dengan Tuan Khalid dan orang-orang di sekitarnya. Upaya itu membuatnya semakin dihargai oleh pekerja lain di rumah tersebut, yang mulai melihat Maya sebagai orang yang tulus dan pekerja keras. Suatu hari, ketika Maya tengah membacakan cerita tentang Nabi Ayub yang sabar menghadapi cobaan hidupnya, Tuan Khalid tiba-tiba berkata, "Kamu seperti Ayub, Maya. Selalu sabar meski hidup tidak mudah." Maya hanya tersenyum, merasa bahwa usahanya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Kata-kata itu adalah pujian pertama yang ia terima dari Tuan Khalid, dan itu cukup untuk menguatkan hatinya. Tidak hanya itu, Maya juga mencoba mengenalkan Tuan Khalid pada kegiatan sederhana yang bisa menghiburnya. Ia mulai mengajaknya menggambar di atas kertas atau sekadar merangkai bunga di taman. Meskipun gerakan Tuan Khalid sangat terbatas, ia terlihat menikmati aktivitas itu. Maya menyadari bahwa hal-hal kecil seperti ini bisa membawa kebahagiaan bagi seseorang yang merasa hidupnya sudah kehilangan makna. Ketulusan Maya perlahan mengubah suasana rumah yang awalnya dingin menjadi lebih hangat. Ia tidak hanya menjadi perawat bagi tubuh Tuan Khalid, tetapi juga menjadi teman dan pendamping yang mengisi kekosongan hatinya. Maya mulai merasa bahwa kehadirannya di rumah itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari takdir yang lebih besar. Di tengah kesulitannya sendiri, Maya menemukan makna hidup melalui kebaikan kecil yang ia berikan kepada orang lain. Musim dingin di Arab datang dengan angin dingin yang menusuk tulang. Tuan Khalid, yang tubuhnya sudah lemah, mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Ia sering batuk, nafasnya terdengar berat, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Maya segera memanggil dokter, yang mendiagnosis Tuan Khalid menderita pneumonia. Dokter memperingatkan bahwa kondisi ini berbahaya bagi orang seusia Tuan Khalid, terutama dengan keterbatasan fisiknya. Maya merasa khawatir, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk merawat Tuan Khalid dengan sebaik mungkin. Setiap hari, ia menjaga suhu ruangan tetap hangat,
memastikan Tuan Khalid meminum obat sesuai jadwal, dan menyuapinya makanan yang dianjurkan dokter. Waktu tidurnya berkurang drastis karena ia sering terbangun di malam hari untuk memeriksa kondisi majikannya. Di tengah perjuangannya, keluarga jauh Tuan Khalid datang mengunjungi rumah. Mereka tidak hanya menunjukkan kekhawatiran, tetapi juga mulai menyalahkan Maya atas kondisi majikan mereka. "Kamu lalai. Seharusnya kamu lebih memperhatikan kesehatannya," kata salah satu anggota keluarga. Maya hanya menunduk dan meminta maaf, meskipun dalam hati ia merasa sedih. Ia tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap memilih untuk tidak membela diri. Kondisi Tuan Khalid semakin memburuk, hingga suatu malam ia mengalami demam tinggi dan sulit bernapas. Maya segera memanggil ambulans, tetapi saat menunggu, ia tidak tinggal diam. Dengan pengetahuan dasar yang ia pelajari dari pelatihan, Maya mencoba menenangkan Tuan Khalid dan memastikan posisinya nyaman. Dalam hatinya, ia terus berdoa, memohon agar Allah memberikan kesembuhan pada pria itu. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, kondisi Tuan Khalid perlahan membaik. Dokter memuji usaha Maya yang sigap dan penuh perhatian, yang dianggap sangat membantu proses pemulihan majikannya. Ketika Tuan Khalid kembali ke rumah, ia tampak lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia memandang Maya dengan mata yang berbeda, bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Sementara itu, Maya terus melanjutkan perawatannya dengan tekun. Ia tidak mengeluh meskipun tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setiap pagi, ia membersihkan kamar Tuan Khalid, memandikannya, dan membantunya menjalani terapi ringan yang direkomendasikan dokter. Maya bahkan membuatkan sup hangat khas Indonesia, yang meskipun rasanya asing, tetap dimakan oleh Tuan Khalid tanpa protes. Dalam salah satu sesi terapi, Tuan Khalid bertanya, "Mengapa kamu masih bertahan? Aku sudah sering membuatmu kesal." Maya tersenyum tipis dan menjawab, "Saya di sini bukan hanya untuk bekerja, Tuan. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, terutama di saat sulit." Kata-kata Maya menyentuh hati Tuan Khalid, meski ia tidak mengatakannya secara langsung. Namun, ujian belum selesai. Maya harus menghadapi tekanan dari keluarga Tuan Khalid yang terus menuntutnya. Mereka menganggap Maya hanya pekerja biasa yang bisa digantikan kapan saja. Dalam diam, Maya hanya terus bekerja dengan tulus, percaya bahwa Allah melihat segala usahanya. Ia tidak meminta pujian, hanya berharap agar Tuan Khalid bisa kembali sehat. Hubungan Maya dan Tuan Khalid perlahan berubah. Pria tua itu mulai lebih banyak berbicara dengannya, meskipun hanya untuk hal-hal kecil. Ia juga menunjukkan rasa terima kasih dengan caranya sendiri, seperti tidak lagi memarahinya tanpa alasan. Maya merasa bahwa ada ikatan baru yang terjalin di antara mereka, bukan sekadar hubungan antara majikan dan pekerja, tetapi hubungan yang lebih tulus. Di malam yang dingin itu, Maya duduk di samping tempat tidur Tuan Khalid, membaca ayat-ayat Al-Quran seperti biasa. Ia merasa lelah, tetapi hatinya damai. Dalam hatinya, Maya tahu bahwa segala kesulitan yang ia hadapi adalah bagian dari ujian untuk menguatkan dirinya. Dan ia yakin, di balik setiap kesabaran ada pahala yang tak ternilai dari Sang Pencipta. Kesehatan Tuan Khalid perlahan membaik setelah melalui masa-masa kritis. Ia mulai bisa duduk lebih lama di kursi roda dan bahkan berusaha mengikuti terapi ringan yang Maya pandu setiap pagi. Senyum kecil yang sebelumnya jarang terlihat di wajahnya kini mulai muncul, meskipun masih disertai gurat kesedihan yang sulit dihilangkan. Maya merasa lega melihat perkembangan ini, meski ia tetap berusaha menjaga sikap rendah hati dan tidak berpuas diri. Suatu pagi, setelah sarapan, Tuan Khalid meminta Maya untuk menemaninya berbicara di taman. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia bertanya tentang keluarga Maya di Indonesia. Maya menceritakan tentang keluarganya yang sederhana, ayahnya yang sakit-sakitan, adik-adiknya yang masih kecil, dan ibunya yang berjuang membantu keuangan keluarga. Tuan Khalid mendengarkan dengan seksama, dan sesekali matanya berkaca-kaca mendengar betapa besar pengorbanan Maya untuk mereka. Beberapa hari kemudian, Tuan Khalid tiba-tiba meminta sopirnya untuk menyiapkan mobil. Ia meminta Maya ikut bersamanya, tanpa menjelaskan kemana tujuan mereka. Maya bingung tetapi menurut saja. Dalam perjalanan, Maya merasa gugup karena ini adalah pertama kalinya ia keluar dari rumah bersama Tuan Khalid. Perjalanan cukup panjang membawa mereka keluar dari kota menuju sebuah daerah pedesaan yang tenang dan asri. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar yang tampak megah meski usang. Bangunan itu adalah sebuah istana tua dengan arsitektur yang memadukan gaya Timur Tengah klasik dan elemen modern. Maya terpana melihat keindahannya, meskipun beberapa bagian tampak kurang terawat.
Ini adalah rumah keluarga kami, ujar Tuan Khalid perlahan. Tuan Khalid menjelaskan bahwa istana itu adalah warisan keluarganya yang sudah lama tidak dihuni. Setelah kehilangan istri dan anak-anaknya, ia tidak pernah kembali ke sana karena terlalu banyak kenangan menyakitkan. Namun, melihat ketulusan Maya selama ini, ia merasa tempat itu bisa diberdayakan lagi, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Maya. Aku ingin kamu memilikinya, ucap Tuan Khalid dengan nada serius. Maya terkejut luar biasa. Ia menatap Tuan Khalid dengan mata membelalak, tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Tuan, saya tidak bisa menerima ini. Tempat ini terlalu besar, terlalu berharga, katanya dengan nada gemetar. Namun, Tuan Khalid tersenyum tipis dan berkata, kebaikanmu jauh lebih berharga daripada ini. Kamu telah memberikan hidupku makna yang baru. Ini bukan hadiah, tapi tanda terima kasihku. Awalnya, Maya terus menolak. Ia merasa tidak layak menerima sesuatu yang begitu besar. Namun, Tuan Khalid bersikeras. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Maya. Kamu sudah menjadi seperti keluargaku. Aku ingin tempat ini menjadi sesuatu yang berarti, sama seperti kamu telah membuat hidupku berarti kembali. Akhirnya, dengan berat hati dan penuh rasa haru, Maya menerima hadiah itu, tetapi dalam hatinya ia bertekad untuk menggunakannya dengan cara yang bermanfaat bagi banyak orang. Kepulangan mereka ke rumah diiringi suasana yang berbeda. Tuan Khalid tampak lebih ceria, seolah beban besar yang selama ini ia pikul telah berkurang. Sementara itu, Maya mulai memikirkan bagaimana cara memanfaatkan istana itu. Ia merasa bahwa hadiah tersebut bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga sebuah amanah besar yang harus ia jaga. Beberapa hari setelahnya, Maya mulai mengunjungi istana itu untuk memeriksa kondisinya. Ia membawa pekerja bangunan untuk melakukan perbaikan dan membersihkan area yang sudah lama terbengkalai. Dalam prosesnya, Maya sering membayangkan bagaimana tempat itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketulusan hati Maya tidak pernah berubah, meski ia kini memiliki sesuatu yang begitu besar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kesabaran dan doa yang selama ini ia panjatkan. Di tengah segala kesulitan, ia menemukan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu membawa berkah yang tak terduga. Setelah menerima hadiah luar biasa dari Tuan Khalid, Maya merasa hidupnya berubah. Namun, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal dan tujuan awalnya bekerja sebagai TKW, untuk membantu keluarganya. Ketika ia memandangi istana megah yang kini menjadi miliknya, Maya menyadari bahwa tempat itu memiliki potensi besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Ia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Maya memutuskan untuk mengubah istana itu menjadi rumah singgah bagi para pekerja migran yang kesulitan. Ia teringat kisah-kisah rekan-rekan sesama TKW yang seringkali diperlakukan tidak adil, kehilangan harapan, atau bahkan terlunta-lunta tanpa tempat berlindung. Dengan tekad yang kuat, ia menghubungi berbagai komunitas pekerja migran dan organisasi sosial untuk meminta dukungan serta saran tentang bagaimana mewujudkan idenya. Proses renovasi istana berlangsung selama beberapa bulan. Maya menginvestasikan sebagian besar tabungannya untuk memperbaiki bagian-bagian istana yang rusak, sekaligus menyesuaikan bangunan itu agar nyaman untuk ditinggali banyak orang. Ia menambahkan kamar-kamar baru, ruang serbaguna, dapur besar, dan taman yang indah untuk menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Dalam proses ini, Tuan Khalid terus mendukungnya, baik secara moral maupun finansial. Ketika rumah singgah itu akhirnya selesai, Maya mengundang Tuan Khalid untuk datang melihat hasilnya. Pria tua itu tertegun saat melihat bagaimana istana yang dulunya suram kini menjadi tempat yang penuh kehidupan. Ia melihat pekerja migran yang tertawa bersama di taman, anak-anak kecil bermain di halaman, dan para sukarelawan yang sibuk membantu di dapur. Kamu telah menghidupkan kembali tempat ini, kata Tuan Khalid dengan mata berkaca-kaca. Rumah singgah yang diberi nama Istana Harapan itu menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Maya menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami masalah dengan majikan mereka, pelatihan keterampilan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta konseling untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Ia bahkan menyediakan ruang khusus untuk anak-anak pekerja migran agar mereka bisa bermain dan belajar dengan aman. Keluarga Maya di Indonesia juga merasakan dampak dari keberhasilan Maya. Dengan penghasilannya yang lebih stabil, ia mampu mengirimkan uang untuk membayar hutang keluarga, membiayai pendidikan adik-adiknya, dan merawat ayahnya yang sakit. Ibunya sering menangis haru setiap kali menerima kabar dari Maya, merasa bangga atas perjuangan putrinya yang tidak hanya membantu keluarga, tetapi juga banyak orang lainnya. Tuan Khalid,
yang kini lebih banyak tersenyum, sering menghabiskan waktu di Istana Harapan. Ia menjadi sosok inspirasi bagi para penghuni rumah singgah, berbagi kisah tentang perjuangannya melawan kesepian dan rasa putus asa. Banyak yang terkejut mendengar bahwa pria itu adalah pemilik istana yang sebenarnya, tetapi Tuan Khalid selalu menegaskan bahwa kini istana itu milik semua orang. Maya, meskipun kini menjalani kehidupan yang lebih baik, tetap rendah hati. Ia sering terlibat langsung dalam kegiatan rumah singgah, dari membantu memasak hingga menemani anak-anak bermain. Ketika ditanya bagaimana ia bisa memiliki hati yang begitu besar, Maya hanya tersenyum dan berkata, "Karena saya tahu rasanya berada di posisi sulit. Jika saya bisa meringankan beban orang lain, itu adalah berkah terbesar bagi saya." Lambat laun, berita tentang Istana Harapan menyebar. Banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri, datang untuk memberikan dukungan. Beberapa menawarkan bantuan keuangan, sementara yang lain menjadi sukarelawan. Istana itu tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga simbol harapan bahwa kebaikan dan kesabaran bisa mengubah kehidupan siapapun. Hidup Maya kini penuh dengan kebahagiaan yang ia bagi dengan orang lain. Perjalanan panjangnya, dari desa kecil di Indonesia hingga menjadi sosok inspiratif di tanah asing, membuktikan bahwa ketulusan hati dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Di setiap sudut Istana Harapan, ada cerita baru yang dimulai, cerita tentang perjuangan, harapan, dan kebaikan yang terus mengalir tanpa henti.